wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan seluruh nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama, kumpul bersama di Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita hari ini dan seterusnya mendapat nilai jauh lebih baik daripada hari yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita para pengikutnya yang taat melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Jamaah sholat subuh Ramadan rahmati Allah. Tadi sahur ketua dekan kita ngebel saya minta mohon untuk mengisi ada satu hal untuk kesehatannya, katanya dia tidak bisa hadir. Baik, saya akan mencoba kembali hari ini menyampaikan tentang masalah hidup dan kehidupan makhluk yang berada baik di langit maupun di bumi. Berdasarkan keterangan hadis qudsi, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karenamu ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan semua langit. Laulaka ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Khalaqtul asya li ajlika wa khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan sesuatu karena engkau dan aku ciptakan engkau karena aku. Jadi berdasarkan keterangan hadis qudsi ini bahwasanya Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya semua dikarenakan adanya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah melanjutkan penciptaan Allah. Ada dua tempat, yang pertama bernama surga, yang kedua bernama neraka. Kemudian Allah pun menciptakan ada kematian dan ada kehidupan. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Masing-masing Allah menciptakan, baik manusia maupun jin yang Allah ciptakan di muka bumi ini, semuanya semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan nantinya pun, kata Allah, akan mengalami kematian. Namun sebelum datangnya kematian, kata Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Artinya kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup? Kata Allah, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya. Hadirin jamaah salat subuh rahmati Allah, terutama untuk adik-adik kita nih ya, mungkin yang belum mendengarkan kisah ini. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup hanya untuk ujian, untuk uji kita. Ada hidup sebelum mati, ada mati sebelum hidup. Ya, pertama manusia diciptakan dalam keadaan mati yang bernama nutfah, setetes air ina yang sangat menjijikan. Dihidupkan di dalam rahim seorang ibu kurang lebih dalam waktu 9 bulan. Ada yang mati di dalam kandungan, ada yang hidup terus sampai ke alam dunia. Yang di alam dunia inilah kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak? Kalau orang-orang yang beriman artinya orang-orang yang percaya adanya Allah, artinya kita percaya, yakin adanya yang gaib. Sebab agama Islam itu adalah agama gaib. Kenapa dikatakan agama gaib? Allah pun yang mengatakan di dalam firman-Nya di Al-Baqarah ayat 3, Allazi khalaqal Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu percaya kepada yang gaib. Siapa itu gaib? Allah gaib. Kenapa gaib? Tidak ada wujudnya. Percaya kepada yang tidak terlihat, percaya kepada yang tidak ujung pangkalnya. Begitu kita diyakini, percaya adanya Allah. Allah pun memerintahkan harus percaya kepada utusannya yang bernama Muhammad. Ini pun gaib. Percaya pada Muhammad ditambah lagi harus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan dari langit, terutama kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Itu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Setelah percaya adanya Allah, percaya adanya Rasulnya Muhammad, percaya adanya Al-Quran sebagai pemimpin imannya, kemudian perintahnya pun gaib, salat. Wa yuqimuna shalah, dirikan salat, menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Setelah sholat apa kata Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, nafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi perintah Allah semua gaib. Oleh karenanya agama Islam itu pun dikatakan agama gaib, karena percaya kepada yang tidak terlihat wujudnya, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Kalau angin masih bisa dirasakan hembusan angin, kita bisa bernapas dengan tarikan napas yang segar, kita bisa melihat begitu alam yang indah. Tapi percaya adanya Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta, harus dengan keyakinan yang betul-betul keyakinan. Terutama untuk anak-anak remaja yang ke depan dengan kita ya. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, didiklah anak-anakmu.
Karena sungguhnya mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kita. Kita perhatikan kalau di dalam Al-Quran ini sepertiga daripada Al-Quran kisah perjalanan masa lampau. Ketika Rasulnya menyampaikan risalah, setelah Rasulnya tidak ada lagi, sekian tahun, ratusan tahun, kembali lagi manusia murtad lagi. Terus perjalanan seperti itu. Begitu juga di zaman sekarang ini, menjelang mencapai 1500 tahun perjalanan Rasul, berbagai macam timbul masalah baru di dalam keagamaan kita. Jadi di bangsa kita ini, terutama Indonesia, semua laku, Pak. Apa aja laku. Kita lihat dari tukang dari tukang sol yang mengaku Rasul, yang mengaku Nabi, semua diikuti bangsa kita ini. Apa aja. Jadi yang saya khawatirkan lagi, setelah menghadapi 2000 tahun nanti, mudah-mudahan anak-anak kita ini tetap berpegang teguh pada kitabnya Al-Quran, berpegang teguh pada nabinya, utusan Allah yang bernama Muhammad, dan Allah adalah tempat kita berlindung segala-galanya, dan yang menentukan untuk memasuki surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini didasari dengan keimanan kita dan ketakwaan kita. Ini saja untuk mengisi kosongan waktu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit kata ada maknanya, utama untuk diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.